Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngobrol Sehat. Podcast yang membahas tentang dunia kesehatan secara santai tetapi tetap padat isi. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi teman-teman sering sepelekan nih, yaitu kanker pada sistem reproduksi wanita. Nah, banyak orang itu yang belum tahu bahwa gejala awalnya itu sering nggak disadari, tapi teman-teman malah anggap itu normal. Oh gitu. Nah, makanya hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa dari kota. Ada dari Dr. Hasbi. Ya, saya sendiri, Dr. Hasbi SPOG. Oh, oke. Dan juga ada narasumber kita yang kedua yang cantik banget nih hari ini. Iya, yaitu aduh. hadir dari dengan pengalaman yang luar biasa, Dr. Meta. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Oke. Nah, dokter bisa dijelaskan nggak sih apa aja jenis kanker pada organ reproduksi perempuan? Oke, sebenarnya kalau kita bahas kanker itu banyak ya jenisnya. Ada kanker serviks, kanker rahim, kanker ovarium, kanker peritoneum, kanker tuba fallopi, kanker vulva, dan kanker vagina. Dan ternyata jenis kanker di organ reproduksi perempuan tuh banyak juga ya. Nah, dokter ada nggak sih yang mungkin baru-baru ini ditanganin kasusnya? Apalagi kan dokter Meta ini dari kawasan yang mungkin terbilang pelosok ya, dok. Ada nggak sih kasusnya? Ada dong, malah kemarin saya baru aja nanganin pasien yang terkena kanker serviks, namanya Bu Lastri, usianya 47 tahun. Dan dia ini berperan sebagai petani ya di desa terpencil. Awalnya beliau ini hanya mengeluhkan keputihan dan sedikit pendarahan setelah hubungan suami istri. Beliau pikir itu wajar karena usianya yang sudah cukup tua. Sayangnya beliau datang periksa setelah gejalanya makin parah, pendarahan hebat dan rasa nyeri di panggul. Setelah saya rujuk ke rumah sakit kabupaten dan dilakukan biopsi, hasilnya menunjukkan stadium lanjut kanker serviks. Waktu itu pilihan pengobatannya juga sangat terbatas. Waduh, ngeri banget ya ternyata, Dok. Kalau Bu Lastri ini sendiri kan tadi usianya 47 tahun ya, Dok. Nah, itu kanker serviks itu sendiri itu ada rentan usianya gitu nggak sih, Dok? Atau biasanya yang terkena tuh usia berapa sih? Apakah tua, muda, atau nggak mengenal usia? Kanker serviks itu biasanya terjadi di wanita yang usianya tuh 40 sampai 55 tahun. Penyakit ini awalnya muncul sebagai kelainan kanker pada permukaan serviks. Kalau tidak segera ditangani bisa berkembang dan bisa menyebar menjadi kanker. Nah, kalau kanker gitu kan ngeri ya, dok ya. Kita bisa nggak sih antisipasi biar dilihat dari gejalanya gitu, gejalanya apa aja biar kita tuh bisa antisipasi kita akan bertindak gimana selanjutnya. Dan masalahnya kanker serviks itu sampai menyebar gejalanya sering nggak muncul, tapi kemudian bisa muncul pendarahan setelah berhubungan, keputihan yang meningkat, pendarahan saat menstruasi, bahkan pendarahan setelah menopause. Waduh, ngeri juga ya kalau sampai gejalanya nggak muncul. Jadi kita nggak bisa ngerti nih ini orang sehat atau malah kena kanker atau gimana, kan kita nggak ngerti. Nah, apalagi sampai pendarahan gitu ya, itu ngeri banget. Bahkan habis menopause juga masih pendarahan ya Iya, kan. makanya. Mungkin orang kiranya malah itu Iya, atau enggak ya itu normal lah buat kamu, tapi ternyata itu malah salah satu gejala dari kanker. Itu ngeri banget Iya, sih. makanya jangan disepelekan. Ya, jadi ini juga bisa buat antisipasi ya buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, karena gejalanya itu sering nggak muncul. Jadi kita harus sering-sering periksa kesehatan kita, oke? Bener nggak sih, Dok? Iya, Iya. betul banget. Kita harus rajin-rajin cek kesehatan ya. Oke, setelah kita mendengar ilmu baru nih dari kasus-kasus yang udah pernah ditangani Dokter Meta, saya jadi kepo nih beralih ke Dokter Iya, gimana sih? Hasbi. Dari tadi muka serius, tapi kalau apa kasusnya serius ya kan teman-teman? Aduh, kan ngeri juga ya. Ya kan ngeri ya guys. Iya, nah ini gimana sih, Dok? Ada nggak sih kasus-kasus di daerah kota itu apa aja? Dan misalnya akhir-akhir ini tuh saya kan sering banget ya, Dok. Misalnya saya scroll TikTok atau Instagram itu Iya, tuh lagi sering booming banget ya. Ya lagi booming tuh banyak kasus di ibu kota atau di kota-kota besar di Indonesia tuh yang kasusnya niong bagi wanita tuh gimana, Dok? Apa sih niong itu? Gimana sih dong tanggapannya? Karena aku juga kepo ya. Ya, saya sendiri juga belum ada apa ya ilmu tentang Iya, niong. Apa karena sih, saya- Dok? Kurang research nih, dokter mungkin bisa menjelaskan. Oke, jadi miom atau mioma uteri adalah tumor jinak yang biasanya tumbuh di
area sensitif sekitar rahim gitu. Nah, meskipun jinak alias tidak ganas, miom ini tetap bisa mengganggu, apalagi kalau tumbuh di area sensitif. Apalagi kalau ukurannya besar gitu. Oh, jadi miom itu bukan penyakit kelamin ya dok ya malahan ya? Oh bukan, banyak yang salah kaprah karena itu tumbuh di area seksual kan. Iya. Jadi banyak yang mengira kalau itu penyakit menular seksual. Tapi miom itu juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi gitu. Atau enggak membuat nyeri saat haid dan saat berhubungan suami istri. Waduh, gejalanya cukup serius juga ya nih teman-teman. Apa aja sih dok gejala yang biasa muncul nih, mungkin teman-teman pengen denger dan bisa dijadikan buat ilmu pengetahuan baru. Nah, gejalanya itu macam-macam tergantung ukuran dan posisi miom. Bisa berupa haid yang sangat banyak atau lama, nyeri di bagian perut bawah, sering buang air kecil karena menekan kandung kemih, atau sulit hamil. Tapi ada juga yang nggak merasakan apa-apa sama sekali. Nah, jadi kita udah denger ya teman-teman dari penjelasan dari Dr. Hasbi. Nah, itu jadi penting banget buat para wanita buat rutin periksa nih. Tapi sebenarnya dokter saya kepo nih. Tapi sebenarnya kenapa sih miom itu bisa muncul? Kira-kira apa penyebabnya? Sampai sekarang masih belum diketahui siapa penyebab miom. Tapi bukan awal itu mungkin pengaruh karena hormon yang tidak stabil antara hormon progesteron sama testosteron. Jadi bukan karena terlalu sering berhubungan intim gitu bagi para ibu-ibu gitu ya, atau ada hal-hal mistis gitu, karena kan ada ya kalau orang zaman dulu itu tuh masih ya sering mengaitkan sama hal gaib gitu. Itu pasti kamu kena ini deh, ilmu hitam atau apa itu mitos atau enggak sih dok kalau kayak gitu? Wah, itu mitos banget itu. Banyak yang masih percaya hal-hal seperti itu. Padahal mah nggak ada hubungannya. Makanya penting banget edukasi seperti ini supaya nggak ada salah paham soal organ reproduksi. Setuju banget sih dok, emang kita tuh sebagai wanita ya emang harus banyak belajar, banyak search kayak mungkin lewat Google, lewat aplikasi-aplikasi atau di aplikasi-aplikasi TikTok gitu juga kayak banyak video edukasi. Ya sekarang udah banyak ya sekarang influencer yang mulai mengedukasi gitu ya. apalagi tentang organ reproduksi perempuan. Iya, konten-konten zaman sekarang tuh keren-keren sih. Nah ini waktu kita ngobrol-ngobrol ini nggak terasa jalan begitu cepet nih teman-teman. Kita hari ini udah membahas banyak hal menarik nih, misalnya tentang penyakit miom sama kanker cervix. Nah terima kasih juga pastinya saya sampaikan kepada Dr. Meta dan Hasbi yang udah berkenan sharing-sharing cerita menariknya, cerita pengalaman yang udah dokter-dokter ini lakuin, sehingga bisa jadi ilmu baru nih buat para pendengar, para penonton, dan juga kita juga hostnya juga punya ilmu baru nih ya. Wah nggak terasa nih ya dok, waktu yang udah kita jalani begitu cepat di podcast kali ini. Kita udah membahas banyak hal menarik nih tentang penyakit kelamin perempuan. Tadi ada miom, ada kanker cervix, dan juga dari kami ya, dan dari podcast Ngobrol Sehat mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Meta dan Hasbi yang udah cerita pengalaman menarik, seru banget. Tadi gimana sih cara gejalanya, cara penanganannya, terus gimana kita cara menghindarinya juga ya kan? Iya. Nah terima kasih juga buat teman-teman penonton podcast Ngobrol Sehat yang udah bergabung dan menonton episode kali ini. Saya Aiza sebagai host Dan saya Putri sebagai host juga. pamit untuk undur diri. Jangan lupa saksikan episode-episode seru lainnya di Ngobrol Sehat.